Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai komponen ekosistem. Pelajaran kelas 5 SD, IPA tema 5. Sudah siap semua? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ekosistem, meliputi pengertian ekosistem, komponen ekosistem, satuan pembangun ekosistem, dan jenis ekosistem. 2. Penggolongan hewan, herbivora, karnivora, omnivora. 3. Daur hidup hewan, metamorfosis, dan tanpa metamorfosis. Sekarang kita masuk ke topik pertama ya, ekosistem. Ekosistem itu apa ya? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup yang menempati suatu wilayah atau habitat. Habitat itu sendiri adalah wilayah tempat tinggal makhluk hidup. Jika dikelompokkan, komponen ekosistem ini terdiri atas 2. Pertama, komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. 2. Komponen abiotik, komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Untuk komponen biotik ini dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan juga bakteri. Sedangkan untuk komponen abiotik dapat berupa sinar matahari, udara, air, batu, dan tanah. Sekarang kita masuk ke satuan penyusun ekosistem. Jika kita teliti lebih detail, ternyata penyusun ekosistem ini terdiri atas beberapa. Dari bagian terkecil yaitu adalah individu. Kumpulan individu akan membentuk populasi. Kumpulan dari populasi ini akan membentuk komunitas. Kumpulan dari komunitas akan membentuk ekosistem. Jadi, jika kita definisikan, individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor kambing, seekor harimau, sepohon kelapa, seorang manusia, itu merupakan individu. Hanya ada satu. Kemudian, populasi. Populasi ini kumpulan individu sejenis yang menempati suatu wilayah. Contohnya, populasi harimau di sebuah hutan. Jadi, kumpulan dari harimau-harimau ini akan membentuk populasi harimau. Ingat, harus sejenis. Individu tadi berkumpul dalam satu wilayah dan jenisnya harus sama ya, baru kita sebut populasi. Kemudian, komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu dan saling berinteraksi. Seperti yang Miss Sinta sudah bilang tadi ya, komunitas merupakan kumpulan dari populasi. Misalnya, ada komunitas sungai. Di komunitas sungai ini telah ada populasi bebek, populasi katak, misalnya begitu ya. Beberapa populasi berkumpul dalam tempat yang sama. Kemudian, kumpulan komunitas membentuk ekosistem. Contohnya ekosistem sungai. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis ekosistem.
Jenis ekosistem ini dapat kita bedakan menjadi dua. Pertama, ekosistem alami, yaitu terbentuk secara alami tanpa bantuan manusia. Jadi, tanpa manusia melakukan apapun, ekosistem ini sudah ada. Dua, ekosistem buatan, terbentuk karena campur tangan manusia di dalamnya. Pertama, kita bahas yang alami dulu ya. Untuk ekosistem alami ini, ada yang berada di perairan. Contohnya, ekosistem sungai, ekosistem danau, dan ekosistem laut. Adik-adik pasti tahu ya, di dalam laut ada banyak sekali makhluk hidup ataupun benda tak hidup. Inilah yang akan membentuk sebuah ekosistem. Kemudian, ekosistem alami ini juga ada yang di daratan. Contohnya, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir. Sampai di sini, adik-adik sudah paham? Jika sudah, kita lanjut ke jenis ekosistem yang kedua, ekosistem buatan. Untuk ekosistem buatan yang berada di perairan, contohnya adalah ekosistem kolam, ekosistem waduk, ekosistem tambak. Untuk ekosistem kolam nih, misalnya Miss Sinta coba ceritain ya, di dalam kolam ada apa aja sih? Di dalam kolam kita bisa melihat ada komponen biotiknya berupa ikan, ada populasi ikan di situ. Kemudian misalnya ada populasi katak, atau kita juga bisa melihat ada komponen abiotiknya seperti air, batu-batuan. Jadi macam-macam ya. Untuk ekosistem buatan yang ada di daratan bisa berupa ekosistem sawah, ekosistem ladang, dan ekosistem hutan produksi. Yang mana ketiga ekosistem ini merupakan hasil dari campur tangan manusia. Manusialah yang menanamnya dan merubah bentuknya. Sekarang, kita akan membahas penggolongan makhluk hidup berdasarkan makanannya. Jadi, dalam sebuah ekosistem, kita kan bisa melihat berbagai jenis makhluk hidup. Nah, ternyata makhluk hidup ini bisa kita golongkan. Jika dilihat berdasarkan makanannya, makhluk hidup bisa dibedakan herbivora, karnivora, dan omnivora. Untuk bahasan kali ini kita fokus membahas yang hewan ya. Untuk herbivora berupa hewan-hewan yang pemakan tumbuhan. Jadi, dia mendapat makanannya dengan memakan tumbuhan. Untuk karnivora, yaitu hewannya pemakan hewan lain. Sebagian hewan ada yang merupakan pemakan daging-dagingan seperti daging macan ataupun ada yang memangsa manusia. Tapi adik-adik tahu tidak? Sebenarnya secara alami manusia bukanlah makanan hewan. Hanya saja ketika mereka merasa terancam bisa melukai manusia. Ketiga, omnivora, yaitu pemakan segala, hewan dan juga tumbuhan. Untuk herbivora, kita bisa melihat ciri-cirinya dari susunan giginya. Herbivora ini mempunyai gigi seri yang tajam dan berfungsi untuk memotong makanan.
Kemudian juga ada gigi geraham dengan permukaan lebar dan bergerigi untuk menggiling rumput atau daun-daun yang keras dan mengandung serat. Ingat, herbivora tidak mempunyai gigi taring ya. Contohnya, kuda, sapi, dan kambing. Kedua, karnivora. Karnivora ini dia adalah pemakan daging. Jadi, dia memiliki gigi taring yang tajam dan kuat untuk menangkap dan merobek mangsanya. Kemudian, dia memiliki penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang sangat tajam. Karnivora juga memiliki gigi geraham dengan sisi rahang dan ujung giginya yang saling bertemu. Fungsinya untuk mencabik dan mengunyah daging. Contohnya adalah harimau, elang, dan juga buaya. 3. Omnivora. Omnivora ini bentuk giginya merupakan gabungan dari gigi herbivora dan karnivora. Jadi, terdapat gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Omnivora ini umumnya memiliki cakar cepat dan jari panjang yang dapat mereka gunakan untuk menangkap mangsa dan menjangkau berbagai buah atau produk tanaman lainnya. Omnivora ini memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi dibandingkan karnivora dan herbivora karena jenis makanannya lebih beragam dan lebih mudah untuk ditemukan. Contoh omnivora adalah rubah dan juga tupai. Kemudian ada kura-kura dan juga ayam. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga ya, daur hidup hewan. Adik-adik tahu nggak sih daur hidup apa ya? Daur hidup adalah tahap perkembangan suatu makhluk hidup sejak ia menetas atau lahir sampai dewasa dan menghasilkan individu baru. Hewan atau seorang makhluk hidup ada yang tidak memiliki perubahan bentuk, ada juga yang mengalami perubahan bentuk. Untuk yang tidak mengalami perubahan bentuk, kita sebut dia tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan yang mengalami perubahan bentuk itu adalah yang mengalami metamorfosis. Apa sih metamorfosis? Nanti akan kita bahas ya. Untuk yang tanpa metamorfosis, artinya ia tidak mengalami perubahan bentuk sejak lahir atau menetas. Umumnya terjadi pada hewan besar. Contohnya pada ayam. Kalau kita perhatikan, sejak ayam ini menetas dari telur, dia telah berbentuk anak ayam. Dari anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Jadi, sudah bentuk ayam ya, tidak mengalami perubahan bentuk. Mari kita bandingkan dengan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah peralihan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase selanjutnya. Singkatnya, metamorfosis ini mengalami perubahan bentuk yang bisa kita amati. Metamorfosis terbagi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada juga metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang jauh berbeda. Umumnya memiliki tahap larva dan pupa. Adik-adik sudah pernah dengar belum larva dan pupa? Larva adalah bahasa lain dari ulat.
sedangkan pupa adalah bentuk kepompong. Contohnya, kumbang, katak, nyamuk, kupu-kupu, lebah, semut, dan lalat. Nah, ini merupakan daur hidup dari kupu-kupu. Kita bisa lihat ya, setelah telur, ia mengalami tahap ulat atau larva. Kemudian, tahap kepompong atau pupa. Setelah dari kepomponglah, baru ia akan berubah menjadi kupu-kupu. Terlihat berbeda ya? Dari dia menetas ulat, kemudian dia dewasanya adalah kupu-kupu. Contoh yang kedua adalah pada lebah. Sama ya, setelah telur ada larva dulu, kemudian pupa, barulah lebah dewasa. Berikutnya, yang terjadi pada katak. Kita bisa lihat, awalnya telur katak ini akan menetas menjadi kecebong. Kecebong ini akan menjadi berudu. Setelah berudu, barulah menjadi katak muda dan berubah lagi menjadi katak dewasa. Sekarang kita bahas metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jadi dia mengalami perubahan bentuk, tapi tidak terlalu berbeda. Hewan kelompok ini biasanya tidak ada fase larva dan pupanya. Hanya setelah telur, dia akan menjadi nimfa, kemudian imago. Adik-adik sudah pernah dengar nimfa? Nimfa ini adalah hewan muda. Misalnya, pada belalang. Telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa di sini adalah belalang muda. Belalang muda ini berbeda dengan belalang dewasa. Biasanya belalang muda atau ketika dia masih dalam tahap nimfa, dia belum bisa terbang. Jadi belum ada sayapnya ya. Kemudian, contoh kedua ada juga pada kecoa. Di sini kita bisa lihat, awalnya telur akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Kecoa muda ini akan semakin besar, bertumbuh dan menjadi kecoa dewasa. Ingat, tidak ada tahapan larva dan pupanya ya. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih ya sudah belajar bersama. Sampai jumpa lagi.